Halo teman-teman, привет! Ini channel Kaminikan. Hari ini saya akan balas untuk pertanyaan yang sangat populer di komentar. Bagaimana saya tahu bahasa Indonesia? Untuk balas pertanyaan ini, saya harus mulai dari awal. Harus saya akui, 5 tahun yang lalu, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Tentu saja saya tahu ada negara seperti ini dan saya tahu di mana ini di peta, tapi tidak tahu apa-apa tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Di video dari Mas Anjar yang dia ngobrol tentang bagaimana bisa berteman sama bule, dia ngobrol tentang aplikasi. Aplikasi namanya VK. Dan 4,5 tahun yang lalu, saya dapat pesan dari orang Indonesia. Orang itu menjadi teman asing saya yang pertama. Kami ngobrol banyak tentang negara kami. Saya bicara tentang Rusia dan teman itu ngobrol tentang Indonesia. Dan saya suka sekali mendengar tentang Indonesia karena ini menarik. Dan saya selalu berpikir kadang-kadang saya juga mau ke sana. Teman itu memberi saya beberapa kata Indonesia. Seperti terima kasih, selamat pagi, selamat malam, seperti ini. Sedikit saja. Dan sesudah itu saya pikir saya mau tahu lebih. Saat itu saya menginstal aplikasi HelloTalk dan mencari orang Indonesia di sana. Saya dapat banyak teman-teman di sana dan sudah hampir 5 tahun saya masih berteman dari orang yang dari itu. Saya mencari banyak orang yang bagus dan ada beberapa orang yang kami sudah bertemu di reality. Jadi jangan takut jika kalian mau kuliah bahasa asing. Jika mau, jangan menginstal aplikasi itu saja dan menulis orang di sana. Karena aplikasi itu untuk orang yang mau tahu bahasa asing. Jadi orang di sana baik dan sopan. Waktu itu saya juga bertemu Mas Anjar di aplikasi Wiki. Dia dan teman saya dari HelloTalk, namanya Yoda. Mereka ngobrol sama saya tentang ada beasiswa di Indonesia, namanya Dharmasiswa. Dharmasiswa ini beasiswa dari negara Indonesia untuk orang asing, untuk promosi bahasa Indonesia. Beasiswa ini bisa ikut semua negara, pikir semua negara ya. Beasiswa ini memungkinkan Anda tinggal dan belajar di beberapa universitas Indonesia 1 tahun. Tapi ketika saya mau ikut, saya nonton dan untuk tahun ini sudah ditutup, sudah nggak bisa pesan dokumentasi dan saya harus tunggu 1 tahun yang lagi. Saya kerja dan saya tunggu dan siapkan dokumentasi yang harus untuk tahun depan dan nanti coba. Tapi selama wawancara dengan kedutaan Indonesia, saya sangat khawatir dan gagal dalam wawancara. Saya sedih sekali, tapi masih mau coba lagi. Saya ikut Dharmasiswa Group di Facebook dan menulis di sana banyak orang yang sudah ikut Dharmasiswa tahun lalu. Juga saya kerja keras karena saya mau dapat uang untuk tiket ke Indonesia. Pada musim dingin, saya sedikit ikut ke kelas sama profesor di kota saya. Kelasnya bagus sekali, tapi saya nggak bisa ikut banyak karena saya kerja dan kerja saya jauh dan saya selesai kerja ketika sudah gelap. Tahun itu saya pergi ke Moskow untuk wawancara dan akhirnya saya sukses
Saya senang sekali karena dan gak bisa believe it's happened. Good job. Saya ngobrol sama perempuan Rusia yang kuliah di Indonesia tahun lalu dan dia katanya dia kuliah di UMS dan suka di sana. Jadi saya pikir saya juga mau coba itu. Jadi saya pilih UMS. Tanggal 29 Agustus saya datang ke Indonesia. 3 hari, dua hari mungkin kami tinggal di hotel di Jakarta. Di sana ada lebih 600 mahasiswa dari negara yang beda-beda. Dari Rusia ada lebih mungkin 20. Dari Rusia ada 20 dan 2 hari karena saya takut saya sama orang Rusia saja. Dan hari ketiga kami sudah harus pergi ke Surakarta. Saya sangat khawatir dan malu karena saya belum lancar bahasa Inggris dan takut jika saya tidak bisa mengerti guru dan teman kelas saya. Tapi gak apa-apa, teman dari kelas saya bagus sekali, baik-baik, dan saya senang kuliah bersama. Guru juga bagus sekali di UMS. Kami kuliah dari alfabet. Kami punya kelas 5 kali seminggu. 1 hari 1 kelas. Kami punya kelas yang beda-beda, like kelas menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan budaya. Dan juga semester pertama kami punya kelas menari. Kelas di universitas menarik. Bicara bahasa bagus, kami harus latihkan di luar kelas. Di kos saya juga dapat teman. 1 orang dari kelas saya, dia juga orang asing, dan yang lain ini orang Indonesia semuanya. Bulan pertama di Indonesia ini susah sekali untuk saya karena saya gak bisa apa-apa bicara bahasa Indonesia. Dan ketika saya lapar, saya pergi ke jalan-jalan dan gak bisa pesan karena saya gak tahu kata. Like saya saja lihat dan saya takut saya nggak bisa bertanya harga, dan jika bisa bertanya harga, saya nggak bisa mengerti berapa ini. Jadi saya selalu cari tempat seperti kafe yang saya bisa lihat harga, like membaca saja. Dan saya ingat pertama kali ketika saya mau pesan sendiri, ada warung nggak terlalu jauh dari kos saya, mungkin 15 menit, dan saya buat foto dari gambar di depan warung itu dan like show it to seller ketika saya mau pesan. Dan lain kali ketika saya jalan, ada warung tradisional yang di pinggir jalan. Orang yang jual ini orang tua, mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi ada orang muda yang bantu saya pesan, orang perempuan, dan saya sangat senang dibantu. Juga pertama bulan ini susah saya karena saya nggak bisa ingat kata pedas. Saya nggak mengerti, dan ketika di warung, penjual di sana selalu bertanya pedas atau enggak, like mie goreng atau nasi goreng. Dan saya nggak mengerti, like ya, nggak bisa makan. Jadi saya menulis kata pedas di HP saya, dan selalu ketika saya pesan, saya dibuka HP dan membaca kata ini, like nggak pedas. Di toko buku saya juga beli buku untuk anak kecil-kecil untuk latihan kata yang mudah untuk saya. Dan juga saya punya guru yang banyak bantu untuk saya, ini Mas Anjar, karena
dia bisa bahasa Inggris, dia pintar bahasa Inggris, mungkin lebih pintar daripada saya. Dan ketika saya bertanya, dia selalu tenang dan bisa bantu. Dia menulis kenapa ini seperti ini dan itu. Jadi 1 tahun di Indonesia, saya menjadi seperti ini sekarang. Masih ada banyak kata yang saya belum tahu, dan juga karena saya sekarang pulang di Rusia, saya takut jika saya nggak latihan bahasa Indonesia, saya bisa cepat lupa ini. Jadi setiap hari saya chat dan telepon sama Messenger, dan juga channel ini juga bagus sekali untuk latihan saya. Juga banyak bantu saya untuk latihan bahasa Indonesia karena di Rusia sedikit orang saja yang tahu bahasa Indonesia. Ini cerita bagaimana saya belajar bahasa Indonesia. Jika Anda belajar bahasa yang lain, tolonglah menulis cerita kami bagaimana ini, susah atau mudah, bahasa apa yang kalian belajar. Saya akan senang membaca cerita Anda. Dadah!